Kaitannya dengan penjelasan Pak Ustadz tadi, kita fokus di Maliki Yaumiddin, jadi yang menguasai hari pembalasan. Di ujung penjelasan tadi, tausiah tadi, itu disampaikan bahwa kalau kita bertobat atas maksiat yang kita lakukan, itu kalau benar-benar insya Allah akan diampuni. Dalam hal ini Allah yang menguasai hari pembalasan, nanti kita itu sudah berusaha tobat atas kemaksiatan kita sampai ujung waktu kita, sampai kita husnul khotimah insya Allah. Itu atas dosa kemaksiatan kita itu nanti ada balasan lagi apa tidak, ada keterangan apa tidak, apakah kita nanti cukup kamu dimasukkan ke surga yang paling rendah saja sudah cukup, apa ada balasannya apa tidak di sana nanti. Kalau saya takut sekali kalau ada balasan sampai segitu, sehingga mohon keterangannya, ada penjelasan apa tidak. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan PKS ini. Ini dua SKS ini PKS. Dua SKS ini PKS. Oke, jadi bila kita lihat dalam ayat Al-Quran atau petunjuk hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang berbuat dosa, kan kita ini tidak ada satupun yang terbebas dari dosa. Itu mesti diyakini. Hanya saja ada yang dosanya kecil, ada yang dosanya besar. Ada yang dosanya berkaitan dengan Allah, ada yang dosanya berkaitan dengan manusia. Kalau dalam hadis Rasul itu, al-taibu minad dzambi la dzamba, orang yang bertaubat, benar-benar bertaubat, yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan taubatan nasuha, itu orang yang bertaubat dan benar taubatnya itu kaman la dzamba, seperti orang yang tidak ada lagi dosa untuknya. Jadi persoalannya ketika kita bertaubat lalu kita kadang-kadang berbuat dosa lagi, itu yang jadi masalah. Ya kan? Maka penting diresapi makna taubatan nasuha itu. Apa maksudnya? Paling tidak ada beberapa indikasi. Pertama, orang yang benar taubatnya mesti didahului dan disertai selalu dengan an-nadam. Ini seperti disebut oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali. Mesti dia menyesali perbuatan maksiatnya di masa lalu itu, menyesali dalam ucapannya, dalam tindakannya bahwa dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Tetapi penyesalan itu tidak cukup. Maka penting yang kedua menurut Imam An-Nawawi itu, setelah dia an-nadam, menyesal, itu al-azam. Al-azam itu maksudnya adalah bertekad Allah yang dari, untuk dia tidak kembali lagi kepada kebiasaan maksiat itu, atau maksiat baru, Pak KS. Yang lama memang sudah ditinggalkan, tapi cari model baru. Nah, artinya dia bertekad untuk tidak kembali kepada kebiasaan bermaksiat itu maksudnya. Kemudian setelah dia tinggalkan itu, dia mesti membiasakan dirinya dengan berbuat baik. Maka bagi kita yang mungkin masa lalunya penuh dengan dengan catatan kelam itu, maka penting untuk kita mengubah kebiasaan buruk masa lalu itu dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Maka dalam hadis yang disebutkan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, jadi mengganti kebiasaan buruk di masa lalu dengan kebiasaan baik mulai waktu dia bertobat hingga dia nanti kembali ke hadapan Allah. Itu kalau kaitannya dengan Allah. Tetapi kalau kaitannya dengan manusia, ini lebih repot. Pertama apa? Mesti dia raddul dhalama ila sahibiha. Mesti dia mengembalikan hak orang yang pernah dia zalimi. Kalau dia tidak kembalikan, mesti yang kedua wal ibra'u anha wa talabul afwi
Kalau dia tidak bisa mengembalikan hak yang orang lain yang pernah dia zalimi itu, mesti dia minta perkenan atau memohon maaf kepada orang yang pernah dia zalimi, atau mungkin ahli waris. Tetapi urusan kalau dengan ahli waris itu belum tentu orang yang dizalimi mau terima. Maka urusan dengan Allah barangkali cukup dengan taubat, istighfar dan amal saleh, tetapi urusan dengan sesama, ucapan, tindakan, perbuatan kita itu urusan yang bisa berapi. Harus bersangkutan. Iya, harus dengan yang bersangkutan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Sementara begitu jawaban yang saya pahami. Salah.